Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yar, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan, namun bukan lagi dari kitab Titus. Kita akan merenungkan dari sebuah kitab. Sebuah kitab yang hampir jarang untuk dikutip dan direnungkan. Sebuah kitab yang cukup singkat dari Perjanjian Lama, yang tergolong dalam kitab nabi-nabi kecil. Sebuah kitab yang tidak terlalu panjang, karena hanya memiliki 3 pasal saja. Sebuah kitab yang dinamai dari penulisnya, yaitu kitab Nahum. Mari kita baca ayat pembuka daripada kitab ini. Sebuah ayat yang singkat, namun memiliki sebuah prinsip Alkitab yang dalam buat kehidupan kita hari ini. Dikatakan seperti ini, Nahum 1 ayat 1. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum, orang Elkosh. Dari ayat yang kita baca tadi, kita tahu ada 2 hal, yaitu mengenai penulis daripada kitab ini dan tujuan daripada penulisan kitab tersebut. Penulis dari kitab ini adalah Nahum. Nahum adalah seorang nabi Yahudi dan menulis terutama untuk orang-orang Yahudi. Meskipun subjek utama nubuatan daripada kitab ini adalah Niniwe, pesannya juga ditujukan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan tujuan daripada kitab ini diklaim sebagai sebuah nubuatan atau pengumuman kenabian mengenai ancaman Tuhan bagi Niniwe. Sebagian besar kitab ini mengancam Niniwe dengan sebuah kehancuran. Nahum mengungkapkan bahwa Allah akan menghancurkan Niniwe sebagai hukuman atas kekejaman Asyur terhadap banyak bangsa, termasuk kepada kerajaan Israel Utara pada tahun 722 sebelum Masehi dan kepada bangsa Yehuda. Kita masih bisa mengingat bahwa sekitar 100 tahun sebelumnya Yunus pernah berkhotbah menentang Niniwe, dan kemudian kota itu menunjukkan penyesalan dan pertobatan. Tetapi ketika masa Nahum tiba, rupanya jejak-jejak pertobatan itu sudah tidak terlihat lagi sama sekali. Kali ini Nahum datang dengan berita yang jauh lebih keras, yakni tentang penghukuman Allah, dan penghukuman itu memang akhirnya dijatuhkan kepada mereka. Jemaat Tuhan, meski kitab ini akan memberikan kesan tentang Allah yang kejam, kitab ini memberikan kesan tentang Allah yang tidak penuh dengan kasih, memberikan kesan tentang Allah yang penuh dengan amarah. Sesungguhnya ini adalah sebuah berita penghiburan bagi umat Allah. Ini adalah sebuah pesan yang menghibur bagi sisa-sisa orang Yahudi yang saat itu hidup di bawah bayang-bayang kerajaan Asyur di Yehuda. Asyur pada saat itu telah menghancurkan banyak kota di Yudea dan bahkan mengepung Yerusalem, namun tidak berhasil pada tahun 701 sebelum Masehi. Maka tujuan kitab Nahum adalah mengumumkan kejatuhan Niniwe dan dengan demikian menghibur bangsa Israel di Yudea dengan jaminan bahwa Allah mereka benar-benar berdaulat dan adil. Jadi jemaat Tuhan, ini adalah sesungguhnya gambaran sederhana yang Allah sanggup lakukan buat kita hari-hari ini. Di tengah kekecauan dan penderitaan yang kita alami oleh karena dosa, Allah sanggup memberikan penghiburan buat kita semua. Penghiburan yang sanggup Allah lakukan melalui Yesus Kristus, yang diberikan supaya pekerjaan iblis, supaya semua dosa yang diakibatkan oleh iblis dapat dikalahkan. Dan Yesus memberikan sebuah kebebasan kepada kita semua, sebuah penghiburan kebebasan di mana kita tidak lagi diikat oleh dosa. Dan penghiburan Allah yang lain adalah melalui Roh Kudus, di mana Roh Kudus telah diberikan kepada kita untuk menjadi penghibur sejati dalam menjalani hari-hari kita. Jadi, di akhir daripada renungan firman Tuhan, jika engkau merasa sedih, jika engkau merasa susah hati, jika engkau merasa menderita, saya mendorong, datanglah kepada Yesus. Allah telah memberikan penghiburan buat kita semua melalui Yesus. Yesus akan hiburkan hatimu. Roh Kudus juga akan menuntun engkau kepada sebuah kehidupan yang lebih baik dan pemulihan yang sempurna di dalamnya. Saya tutup dengan sebuah ayat yang perlu kita ingat kembali bersama-sama. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Maka aku akan memohon kepada Bapa, dan Ia akan menganugerahkan kepada kalian penghibur yang lain, yang tidak
akan pernah meninggalkan kalian, yaitu Roh Kudus. Roh yang membimbing kepada segala kebenaran. Dunia umumnya tidak akan menerima dia, karena dunia ini tidak mencari dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kalian mengenal dia, karena ia tinggal bersama-sama dengan kalian sekarang, dan sekali waktu kelak akan berada di dalam kalian. Saya berdoa, biarlah Tuhan Allah memberikan penghiburan, karena dia sudah memberikannya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang sudah kami renungkan Tuhan pada saat ini. Melalui kitab Nahum Tuhan. Di ayat yang pertama kami tahu bahwa mungkin terdengar sebuah kekejaman Allah akan dilakukan kepada sebuah bangsa. Namun sesungguhnya itu adalah sebuah gambaran di mana Allah tidak sama sekali mentolerir dosa. Dan Allah sanggup membebaskan kami semua dari ikatan dosa dengan memberikan Yesus untuk bisa kami mengalami sebuah penghiburan hari demi hari oleh karena apa yang dosa bisa berbuat dalam hidup kami. Terima kasih buat penghiburan itu ya Bapa. Terima kasih buat Yesus yang telah mati dan membebaskan kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang sudah diutus sehingga kami tidak lagi memiliki alasan untuk bersedih. Justru kami akan terus bergembira dan bersukacita di dalam Allah. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, bergembiralah, bersukacitalah, karena Allah sanggup sediakan penghiburan buatmu. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.